Yo Dops, Wangala paling sedap. Come back with me, Andra Rehata. Di video kali ini, beta akan sedikit memberikan edukasi. Informasi. Jadi buat orang-orang yang sudah tahu atau yang sudah profesional, ya mungkin bisa skip video ini saja. Karena ini beta berbagi ya mungkin untuk pemula-pemula yang ya sama seperti saya juga kayak gitu kan. Jadi beta kan kasih tahu kenapa kemarin di acara Depok Tattoo Festival 2022 di beta punya satu gambar. Jadi satu gambar yang beta buat itu bisa mendapatkan 3 juara atau 3 kali naik panggung ya, seperti itu di dalam satu hari event. Sebenarnya gini, di event yang kemarin kita ikuti itu kan diadakan cuma satu hari. Di satu hari itu kalian ya kita sebagai para peserta tidak memilih kategori black and gray atau color atau realis dan lain-lain gitu. Jadi di saat event itu mulai, gambar yang kita persiapkan itu bebas. Kalian mau masuk di black and gray, kalian mau masuk di color, kalian mau masuk di kategori apapun itu bebas. Jadi saat kalian daftar itu atau beta yang waktu mendaftar, beta tidak mengajukan bahwa kak saya ikut black and gray, kak saya ikut color. Jadi bebas. Kalian mendaftar, kalian bisa mengikuti semua kategori yang bebas. Jadi kemarin itu ada 5 kategori. Yang pertama kategori black and gray, kedua color, ketiga new school, old school, yang keempat realis, yang kelima fantasi. Jadi simpelnya seperti ini. Jadi waktu acara itu mulai, gambar yang kita buat atau kita buatkan desain gitu, itu nanti akan ada panitia atau juri yang menilai bahwa gambar kita nih masuk dalam kategori apa. Jadi kita kasih contoh aja ke macam event-event yang biasa yang katong ikuti kan, kayak katong waktu mendaftar kita sudah bisa tahu bahwa peserta di black and gray itu kayaknya ada 20, peserta di color ada 30 atau dan sebaliknya gitu. Jadi setiap kali pendaftaran kita sudah tahu pesertanya, yang ikut kategori color berapa, yang black and gray berapa. Cuman yang di event ini nih beda, kalian tidak bisa cari tahu sendiri berapa peserta yang di kategori color atau di kategori black and gray. Oke, kita lanjut saja. Jadi sebelum event itu mulai, beta dari jauh hari sudah mempersiapkan desain. Dan ketika beta sudah buat desain nih, desain yang beta buat itu banyak yang beta rubah. Karena setelah beta masuk dalam grup peserta, H-2 atau 3, panitia memberikan informasi bahwa itu 5 kategori tadi tuh yang akan ada di event. Dan di situ juga ada itu 5 kategori, belum termasuk yang juaranya. Yang juaranya yang diambil kan cuman the best, juara 1, 2, favorit, sama top score. Jadi itu juaranya aja sih. Jadi ada the best, 1, 2, favorit, sama top score. Dan ada juga the best prosedur. Cuman di dalam event ini nih kita memang jumlah untuk menjadi juaranya tuh banyak, ada sekitar 27 juara gitu. Cuman kan waktu penilaian dan peserta ada masing-masing dari desain itu mereka bisa, jadi satu desain itu tuh bisa mengikuti 3 atau 4 kategori langsung. Jadi kayaknya beta bikin gini, kayak beta bikin gambar seperti yang beta buat ini. Gambar yang beta pakai ini kan gambarnya black and gray. Jadi gambar black and gray ini ternyata dia juga bisa masuk di realis seperti itu, dan dia masuk juga di kategori fantasi. Jadi waktu penjurian beta tuh naik di juri 3 kali, hasil tato yang sama di penjurian 3 kali. Dan seperti itu. Jadi kalau macam 3 ini beta bagus, beta juga bisa dapat juara. Cuman kan tidak mungkin karena di pesaing-pesaing kita semua hebat-hebat. Oke. Jadi kayak macam gambar yang beta pakai nih, kan gambar black and gray kan, itu terus dinilai juga bisa masuk dalam kategori realis. Soalnya beta punya ini ada gambar cewek, muka cewek seperti itu. Dan itu juga masuk dalam fantasi karena beta membuat dia kayaknya mata 4 atau ada fantasinya di bagian bawah itu seperti kayak terowongan gitu ya. Bukan terowongan sih, kayak apa sih, mau bilang kincir angin bukan,
seperti ilusi. Jatuhnya seperti ilusi, gambar yang kita buat ilusi, jadi kayak ya mungkin itu masuk dalam kategori fantasi. Dan di situ tuh kalau macam kalian bagus atau hasil tato saya bagus nih di ketiga ini nih, gue bisa juara gitu. Cuman kan nggak mungkin karena peserta yang kita ikut nih sadis-sadis, yang hebat-hebat lah hasil kerjanya. Dan juga gue kasih contoh gini, karena di dalam kategori black and gray ini nih, itu pesertanya yang ikut yang ada di saat itu tuh black and gray, kayak lu buat black and gray apa aja yang gambarnya tanpa ada color, itu lu masuk di black and gray. Nah seperti itu di black and gray punya ya, penjurian black and gray. Terus kalau yang di color ya jurinya di color aja. Terus kalau yang di old school new school itu bebas, kalian mau buat black and gray atau color tetap nilainya diadu. Jadi mereka tuh nggak pikir kayak lu black and gray new school, lu lu color old school, enggak. Jadi lu mau black and gray new school atau old school, black and gray atau color di old school new school, itu penjuriannya tetap satu. Hasil tato kalian itu akan diadu untuk mendapatkan siapa punya nilai yang paling tinggi. Sama juga di kategori realis. Di kategori realis nih punya gua oke lah, jatuhnya ke realis itu kan. Cuman ketika kategori realis ini punya gua tuh diadu sama yang color, realis color sama realis black and gray yang lain seperti itu. Dan otomatis color tuh tetap setahu gua sih color nggak mungkin lah, black and gray itu nggak mungkin menang color kecuali hasil tato gua yang paling sadis. Cuman kan karena memang berat kalau black and gray lawan color, tapi dia seperti itu yang saya tahu. Jadi mau kategori yang realis ini, mau lu black and gray atau color, tetap perhitungan sama, kalian diadu sama yang lain-lain. Black and gray pokoknya dari kayak macam ada 15 peserta atau 20 peserta yang ikut realis nih, yang ikut realis. Jadi semua gambar yang realis, mau entah itu black and gray atau color, dijadikan sama, nggak dibeda-bedain. Sama juga sama kategori fantasi. Kalau yang fantasi ini nih, contohnya ini, lu gambar realis, cuman gambar lu tuh nggak ada fantasinya gitu, nggak ada kayak ilusi atau ya kayaknya lebih jatuhnya lebih gampangnya ke ilusi fantasi. Terus kayak gimana sih gambarnya itu yang memang nggak ada tapi di bawah alam bawah sadar gitu. Ya mungkin yang ku tahu sih seperti itu. Jadi fantasi itu ada gabungan antara itu fantasi. Jadi kayak 3 gambar masuk black and gray, realis dan fantasi. Jadi 3 gambar itu naik di 3 podium punya saya. Dan terus di kategori black and gray gua dapat juara 2. Terus di kategori salah gua ralat ulang. Di kategori black and gray gua dapat favorit. Terus di kategori fantasi gua dapat juara 2. Dan di yang di realis gua nggak dapat juara, tapi gua masuk di top score. Jadi top score yang gue dapat ini nih keseluruhan nilai tertinggi dari peserta. Jadi itu kalau nggak salah ada 17 atau berapa belas top score gitu. Pokoknya lebih dari 10 lah. Jadi top score tidak memungkinkan kalian akan nilai tertinggi nih. Kalian tidak memungkinkan untuk mendapat juara 1, 2 atau favorit seperti itu, tidak. Jadi top score itu nilai tertinggi keseluruhan dari peserta. Kayaknya panitia membuat acara mereka membuat top score 20 top score. Jadi itu mungkin dari top score color, black and gray dan lain-lain itu mereka jadikan satu nilai tertinggi, dan disitulah beta dapat juara top score. Kalau yang favorit ini yang setahu beta tuh kayak itu pilihan dari juri, atau mungkin kayak kan juara 3 nggak ada, jatuhnya mungkin beta juara 3 lah kalau tanpa ada favorit. Seperti itu ya. Jadi setahu beta tuh favorit itu pilihan dari juri yang memang dia harus kayak memang ada pilihan dari juri kayak, dan memang karena dia bagus, terus dan gambarnya nilai poinnya tinggi, seperti itu yang beda tahu sih. Dan juga favorit juga kan disitu kan ada juara 3. Jadi mungkin
poin gua tuh yang tertinggi ketiga, jadi jatuhnya di favorit. Kalau yang juara 2 ya udah pasti karena nilai gua tertinggi di nomor 2, seperti itu. Itu di kategori fantasi. Dan sebenarnya gue mau cerita ini nih untuk pembelajaran saja. Bila nanti kalau kalian ikut event atau acara, kalian lihat panitia penilaiannya seperti gimana sih di saat acara itu nanti yang akan mereka buat. Jadi itu tuh terserah panitia yang buat acara gitu. Cuman kalian harus pintar. Mereka itu membuat kategori apa saja. Seperti itu ya. Jadi kayak macam kalau mereka membuat kategori black and gray, color, realis, potret, fantasi, old school, new school, atau ada lettering. Nah itu kalian kok macam bisa membuat satu gambar yang benar-benar bagus dan memanfaatkan semua bidang atau kecepatan dalam bertato. Kalian tuh bisa satu kali naik panggung tuh bisa empat kategori gitu, bisa 4 kategori satu kali penilaian dalam satu gambar. Contohnya kalian buat gambar black and gray atau color nih, kalian udah buat, terus kalian juga masukin gambar realis seperti itu, terus kalian juga masukin potret, terus kalian ada buat letteringnya juga. Terus apa yang kalian bisa buat di dalam satu desain itu, nanti hasil tato kalian tuh akan dinilai 4 kali, dan kemungkinan besar untuk mendapatkan juara lebih banyak dibandingkan kalian hanya membuat satu gambar saja. Seperti itu. Nanti beta akan kasih contoh-contoh gambar black and gray saja yang nanti kami ambil di Google aja kan, gambar black and gray yang tidak masuk, yang tidak bisa masuk dalam kategori realis. Contohnya itu kalau kita kasih contoh black and gray nih, kalau kalian bikin tengkorak-tengkorak, atau kalian bikin tengkorak-tengkorak mungkin, atau kartun-kartun, nah itu kalian hanya masuk di kategori itu aja, black and gray. Black and gray ya mungkin kalian bisa masuk di new school, tapi tergantung kartun kalian itu new school atau enggak, seperti itu. Terus kayak gambar-gambar geometrik atau mandala gitu, itu dia nggak bisa masuk di realis, hanya masuk di black and gray. Itu kayak macam gambar mandala, gambar kayak singa, terus ada garis-garisnya, mandala-mandala gitu. Itu atau bunga-bunga, ya itu nggak bisa masuk dalam kategori realis, itu jatuhnya di black and gray doang, atau jatuhnya di color. Ya mungkin seperti itu penjelasan singkat dari saya. Nanti kita juga akan kasih contoh-contoh hasil kerja saya dan desain saya yang kita buat seperti itu, biar kalian semua bisa lihat kenapa sih satu gambar ini bisa menjadi juara gitu. Dan mungkin kalau dari sini kalian bisa belajar juga atau mengambil ilmu. Dan memang jangan menyepelekan aturan yang panitia buat. Soalnya gini, beta pernah ikut di acaranya Hendrik Sinigami. Di satu saat acara itu tuh beta juga membuat satu gambarnya yang seperti ini nih. Lalu gambar itu gambar cewek, gambar realis, ada potretnya cewek gitu juga. Cuman di situ tuh ada gambar kayak kebelah gitu, kayak ada daun-daun atau akar-akar pohon keluar dari kepala. Itu nggak masuk di dalam kategori potret. Nah, nggak masuk potret atau realis itu. Tapi kan sebenarnya kan itu kan masuk nih. Dan ternyata saat penjurian gua tuh cuma hasil tato gua cuma dinilai sekali. Anjir, sumpah itu menyesal banget gitu. Kenapa cuma sekali gitu kan? Padahal harapannya tuh 2. Dan itu salahnya juga kenapa? Karena pengalaman saya untuk bertanya tuh kurang. Dan setelah selesai acara, beta ketemu salah satu juri namanya Chandra Chan atau Mang Chandra. Itu kalau kalian dengar ya, namanya dia itu mungkin udah nggak familiar lagi, udah ya top lah, paling top. Mang Chandra, terima kasih untuk infonya, karena info yang Mang Chandra kasih hari ini gua bisa enggak hari ini sih, di event yang kemarin di Depok gua bisa mendapatkan 3 juara sekaligus. Itu event itu, nah itu pengetahuan itu yang gue dapat tuh dari Mang Chandra. Dia bilang gini, walaupun muka gue black and gray nih, tapi ada gambar muka cewek, tapi itu nggak masuk di gambar potret atau realis. Iya, nggak masuk potret atau realis itu kategori yang mereka buat waktu itu. Karena gambar yang pakai itu gambar pure realism gitu. Gambar yang padahal gambar yang mereka minta gambar utuh
muka cewek tanpa ada kebelah-kebelah dan lain-lain seperti itu. Ya seperti itu sih yang beta tahu dan dia ajarkan tuh. Jadi makanya event yang di Depok, jadi gambar yang beta mau pakai nih, beta buat muka cewek utuh. Cuman beta bikin matanya 4, itu untuk menjadi ilusi dan fantasinya di situ. Sama ada di bagian bawah juga yang kayak ada lingkarannya itu. Nah itu beta dapat ilmu itu dari dia. Jadi beta sangat bersyukur kemarin beta punya satu gambar ini bisa naik di 3 podium, 3 kali penilaian. Meski di kategori realis nggak dapet juara, tapi tetap gue bersyukur karena masih masuk di top score kayak fantasi dan black and gray. Nah itu ini kayaknya pelajaran singkat saja, cuman karena pengetahuan kita yang kurang dalam membuat sebuah acara dan kita juga kurang bertanya kenapa ya gambar kita sama-sama black and gray nih, kenapa punya gua cuma masuk di satu kategori dan punya yang lain bisa masuk di 2 atau 3. Itu tuh ya seperti ini nih, ini pengalaman yang benar-benar pernah beta alami. Jadi beta akan berikan juga buat kalian karena ilmu yang beta dapat ini gratis dari Bang Chandra. Jadi karena beta punya konten ini juga beta harus berikan buat kalian. Karena kemarin tuh beta juga berpikir buat teman-teman yang ada ikut, kenapa kalian nggak buat konsep seperti ini? Yang satu gambar bisa ikut di 2 atau 3 kategori. Itu kan untuk mendapatkan kesempatan juara lebih besar dibandingkan cuman 1 kategori saja. Seperti itu yang beta mungkin mau berbagi. Jadi dalam pemilihan desain gambar, kalian harus benar-benar pilih. Walaupun H-1 nih info atau H-2 gambar yang sudah disiapkan atau gambar yang sudah pernah kalian belajar di kulit sintetis, kalian desainnya gitu, kalian udah belajar kulit sintetis, kalian ganti saja dengan gambar yang baru. Jadi gambar yang baru itu tuh kalian harus buat desain yang satu gambar bisa naik di 3 atau 4 podium. Jadi contohnya nih, mereka minta black and gray, kalian kasih gambar black and gray atau color kan yang kalian ikuti. Lalu kalau mereka minta realis, kalian harus pertama jadi ada gambar cewek, realis atau potret gitu kan. Jadi kalian udah masuk di kategori pertama black and gray atau color. Terus kategori kedua kalian bisa masuk di realis. Terus kalian membuat sebuah kayak gambar-gambar fantasi atau ilusi begitu, kalian bisa masuk di kategori ketiga. Dan kalau kalian ada buat letteringnya juga, dan saat itu panitia ada buat kategori lettering, kalian masukin lettering, kalian juga langsung naik di kategori lettering juga. Jadi satu gambar itu bisa naik 4 podium. Seperti itu sih penjelasan singkat dari beta. Mungkin kalau memang ada yang belum jelas dan lain-lain, teman-teman bisa langsung aja chat beta di DM Instagram ya, biar kita sama-sama berbagi ilmu. Mungkin bisa tanya-tanya. Ya memang mohon maaf untuk yang beta bicarakan ini salah, cuman ini hanya pengalaman saja buat beta. Mungkin kalau ada yang bisa bicara lebih benar, bisa langsung saja komen di bawah penilaiannya seperti apa. Tapi yang beta bicarakan ini adalah apa yang beta tahu saja. Dan kalau mau diterima, terima kasih. Kalau memang yang belum bisa untuk menerima atau yang nggak sejalan, mungkin bisa berbagi di bawah komen biar kita bisa belajar bersama-sama sama teman-teman yang lain. Ya, mungkin itu saja dari beta. Beta Andra, beta Tato. Beta pamit undur diri. God bless. Peace out.